Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwin Widya, RPLPG PAUD. Di sini saya akan membacakan presentasi mata kuliah Sosiologi Antropologi yang berjudul Keluarga sebagai Institusi Pendidikan Dasar. Pengertian keluarga. Keluarga adalah satuan kerabat yang mendasar terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Keluarga dalam pandangan Islam memiliki nilai yang tidak kecil. Bahkan Islam menaruh perhatian besar terhadap kehidupan keluarga dengan meletakkan kaidah-kaidah yang arif guna memelihara kehidupan keluarga dari ketidakharmonisan dan kehancuran. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga adalah batu bata permata untuk membangun istana masyarakat muslim dan merupakan madrasah iman yang diharapkan dapat mencetak generasi-generasi muslim yang mampu meninggikan kalimat Allah di muka bumi. Bila pondasi ini kuat lurus, agama dan akhlak anggota, maka akan kuat pula masyarakat dan akan terwujud keamanan yang didambakan. Sebaliknya, bila tercerai-berai ikatan keluarga dan kerusakan meracuni anggota-anggota, maka dampak terlihat pada masyarakat. Bagaimana kegoncangan melanda dan rapuh, kekuatan sehingga tidak diperoleh rasa aman. Institusi dan dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu institusi formal adalah suatu institusi yang dibentuk oleh pemerintah atau oleh swasta yang mendapat pengukuhan secara resmi serta mempunyai aturan-aturan tertulis atau resmi. Institusi pemerintah adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan suatu kebutuhan yang karena tugasnya berdasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan melakukan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan kebahagiaan kesejahteraan masyarakat. Lembaga pemerintah yang tidak dipimpin oleh seorang menteri dan bertanggung jawab langsung kepada presiden disebut lembaga pemerintah non-departemen. Institusi swasta adalah institusi yang dibentuk oleh swasta, organisasi swasta, karena adanya motivasi atau dorongan tertentu yang didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Institusi atau lembaga ini secara sadar dan ikhlas melakukan kegiatan untuk ikut serta memberikan pelayanan masyarakat dalam bidang tertentu, sebagai upaya meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Institusi non-formal adalah suatu institusi yang tumbuh di masyarakat karena masyarakat membutuhkannya sebagai wadah untuk menumpang aspirasi mereka. Pengertian pendidikan dasar. Menurut Porwadarminta, istilah pendidikan berasal dari kata didik, dengan memberinya awalan pe dan akhiran kan, mengandung arti perbuatan, hal, cara, dan sebagainya. Istilah pendidikan ini semula berasal dari bahasa Yunani yaitu pedagogi, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan education, yang berarti pengembangan atau bimbingan. Dalam bahasa Arab, istilah ini sering diterjemahkan dengan tarbiyah, yang berarti pendidikan. Dengan demikian, pendidikan berarti segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah dewasa. Sedangkan kata dasar biasanya diartikan dengan asas, landasan, pegangan, dan aturan yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Sehingga pendidikan dasar dapat diartikan sebagai pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan awal selama 9 tahun. Pertama, masa sekolah anak-anak. Pendidikan dasar menjadi dasar bagi jenjang pendidikan menengah. Periode pendidikan dasar ini adalah selama 6 tahun. Keluarga sebagai institusi pendidikan dasar. Pendidikan dari orang tua. Pendidikan pertama yang diajarkan kepada anaknya yaitu tentang keesaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pendidikan manusia hakikatnya adalah mengenal siapa dirinya ataupun bisa disebut dengan memanusiakan manusia. Mengajarkan hamba hakikat manusia hanyalah sebagai hamba Allah dan khalifah Allah. Salah satu ayat yang menjelaskan pentingnya pendidikan Islam dalam surat Al-Luqman ayat 17, "Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu.
Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak anak baru lahir dengan kondisi lemah dan polos, anak perlu dibimbing dan diarahkan untuk menuju kedewasaan yang sesuai dengan Islam. Sedangkan ketika remaja adalah fase pengambilan keputusan sendiri. Anak remaja cenderung menentang dominasi orang tuanya dan mengungkapkan pendapat yang berbeda dari pendapat mereka. Ada keadaan secara fitrah manusia masa usia dini sekitar usia 0-12 tahun dan usia remaja 12 ke atas mengalami dua keadaan yang berbeda. Perubahan yang dialami masa remaja lebih kompleks jika dibandingkan dengan masa dini. Hal ini pasti sangat berbeda menanamkan pendidikan Islam kepada anak usia dini dan anak usia remaja. Pengaruh keharmonisan keluarga terhadap anak. Mayoritas anak belajar melalui cara inisiasi atau mencontoh. Ketika kedua orang tua hidup rukun, maka dengan sendirinya anak akan belajar arti persahabatan. Dalam kehidupan bermasyarakat pun, anak tidak akan mengalami kesulitan berarti, karena apa yang ia pelajari di dalam rumah itu pula yang akan ia terapkan. Dengan dukungan dari kedua orang tua yang sangat mengasihinya, anak akan mampu mengembangkan rasa percaya diri, sehingga ia tidak akan terlalu khawatir untuk menghadapi masa depannya. Tidak hanya itu, melalui teladan kesolehan dari orang tua mereka juga akan belajar lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga kehidupan rohaninya tetap terjaga. Anak-anak yang tumbuh dengan kondisi keluarga demikian tidak akan mengalami krisis kasih sayang, sehingga kehidupan mereka akan sangat bahagia dan jauh dari perbuatan-perbuatan merugikan. Keharmonisan keluarga memiliki peran sangat penting dalam upaya mengembangkan kepribadian seorang anak. Maka dari itu, sebagai orang tua persiapkanlah diri Anda dengan sebaik mungkin agar mampu menjawab kebutuhan buah hati akan kasih sayang. Dampak keluarga broken home pada perkembangan anak. Perkembangan emosi. Perceraian adalah suatu penderitaan atau pengalaman traumatis bagi anak. Adapun dampak pandangan keluarga broken home terhadap perkembangan emosi remaja menurut Wilson Madeah adalah perceraian orang tua membuat temperamen anak terpengaruh. Pengaruh yang tampak secara jelas dalam perkembangan emosi itu membuat anak menjadi pemurung, pemalas, menjadi agresif, yang ingin mencari perhatian orang tua atau orang lain. Mencari jati diri dalam suasana rumah tangga yang tumpang dan kurang serasi, sedangkan menurut Heath Harrington, peristiwa perceraian itu menimbulkan ketidakstabilan emosi. Menanamkan pendidikan dasar yang kokoh sejak dini. Hal ini dimaksudkan untuk menanamkan akidah sejak dini kepada anak. Panca indera yang pertama kali berfungsi pada bayi adalah indera pendengaran. Meski bayi baru dilahirkan, tetapi ia sudah bisa mendengar suara. Bahkan, sejak dalam kandungan pun sebenarnya indera pendengaran bayi sudah berfungsi. Bayi sudah bisa menangkap suara-suara tertentu sejak masih dalam kandungan ibunya. Karena itu, ketika bayi lahir, Islam mengajarkan kepada umatnya agar menyeruakan azan dan iqomah di telinga bayi. Dengan demikian, kalimat yang pertama didengar oleh bayi adalah kalimat tauhid. Selanjutnya, fondasi tauhid ini harus dibangun menjadi bangunan tauhid yang kokoh seiring dengan tumbuh kembang anak. Dengan demikian, ketika tumbuh remaja dan dewasa, anak memiliki bangunan tauhid yang kokoh. Ia tidak terombang-ambing oleh bentuk-bentuk kemusyrikan yang membinasakan. Selanjutnya, kesimpulan. Sejak lahir, setiap insan memiliki hak dan kewajibannya masing-masing yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Sejak masih di dalam perut kandungan, agama Islam telah menyediakan berbagai tuntunan kehidupan seperti halnya berkehidupan rumah tangga. Agar kehidupan rumah tangga berjalan dengan baik, anak dan orang tua harus menjalankan kewajibannya masing-masing dan menyesuaikan haknya. Islam telah menata itu semua dengan baik dan sesuai. Anak adalah amanah dan kita diperintahkan agar bisa menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Semoga kita mampu menjaga dan menunaikan amanat yang diberikan kepada kita. Semua anak dilahirkan di atas fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Dan barang siapa yang tidak menempati amanahnya, maka Allah akan mengazabnya di akhirat nanti. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.